Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tentang perkembangan pembangunan terhadap permasalahan sosial pada kawasan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Kelompok kami terdiri dari saya, Bayhaki Ramadhani, kedua, Delia Pusparani, ketiga, Dia Ayu Ramadhania, keempat, Tinola Sapitri, kelima, Adam Mutiara Mamitasara. Kelompok kami memiliki rumusan masalah yaitu pertama, apa saja isu permasalahan di kawasan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, bagaimana perbandingan isu permasalahan terjadi di kawasan perbatasan Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dengan isu yang terdapat di dalam dokumen rencangan pembangunan. Yang ketiga, apakah masih terdapat isu permasalahan yang tidak dimasukkan di dalam dokumen rencana pembangunan dan kenapa isu tersebut? Yang pertama yaitu tentang isu permasalahan di kawasan perbatasan Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yaitu mengenai tentang ekonomi. Nah, ekonomi ini akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara Mamitasara. Nah, saya akan membahas tentang isu permasalahan ekonomi di kawasan perbatasan Kecamatan Entikong. Dari data yang kami dapatkan, daerah perbatasan Entikong relatif lebih maju daripada daerah perbatasan daratan lain yang berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Daerah Entikong sudah dilengkapi oleh berbagai fasilitas untuk mendukung tumbuhnya sebuah kota, seperti terminal, warung telepon, hotel, pertokoan, dan tempat karaoke. Fasilitas yang mendukung terlaksananya pemerintahan juga sudah memadai seperti kantor karantina, imigrasi, bea, dan cukai. Aktivitas perekonomian masyarakat perbatasan Entikong ini lebih mengutamakan di bidang perdagangan, berupa penjualan bahan-bahan pertanian yang tumbuh di desa setempat. Masyarakat lokal lebih banyak bekerja sebagai petani karena mereka memiliki bahan pertanian. Pekerjaan sambilan mereka adalah menjadi kuli angkat barang bawaan, pelintas, dan boker muat barang dari atau pelam truk. Nah, untuk bagian kesehatan ini akan dijelaskan oleh Saudari Tinola Sapitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan. Dari data yang telah kelompok kami dapatkan, bahwa tingkat fasilitas dan pelayanan kesehatan di perbatasan Entikong masih sangat rendah atau belum memadai. Dengan banyaknya keluhan dari masyarakat sekitar terkait tingkat pelayanan yang diberikan pihak kesehatan tidak memuaskan atau masih kurang dipedulikan. Karena hal tersebutlah yang membuat masyarakat perbatasan lebih memilih untuk berobat ke Malaysia. Untuk isu yang permasalahan selanjutnya yaitu terkait dengan pendidikan, di mana dari data yang telah kami dapatkan bahwa pendidikan di Entikong sekolahnya mengeluarkan dana sendiri dan fasilitas sekolah yang masih sangat minim. Adapun data lain yang kami dapatkan bahwa faktor lain penyebab rendahnya mutu pendidikan di perbatasan Entikong disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang di sana yang masih sangat rendah, dan banyaknya sekolah yang rusak dan tidak diperbaiki. Masih banyak sekolah menengah yang belum dibangun. Jalan menuju ke sekolah sudah cukup jauh, dan fasilitas yang dimiliki sekolah tidak lengkap. Faktor yang lebih penting lagi yaitu budaya pendidikan yang masih rendah di perbatasan Entikong. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk tentang isu rendahnya pemahaman masyarakat terkait fungsi PLBN akan dijelaskan oleh Delia Pusparani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rendahnya pemahaman masyarakat terkait fungsi PLBN. Berdasarkan data yang telah kami peroleh dari salah satu referensi mengenai sumber daya masyarakat di perbatasan Entikong, bahwa pembangunan manusia di PLBN belum menyentuh pemahaman masyarakat mengenai fungsi pos lintas batas terhadap barang dan orang, karena masih banyaknya masyarakat yang mengakali fungsi tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Nah, untuk bagian infrastruktur akan dijelaskan oleh Saudari Dia. Baiklah, infrastruktur. Dari data yang sudah kami peroleh terkait infrastruktur di wilayah Kabupaten Sanggau, masih belum sepenuhnya dilakukan pembangunan. Hal itu dapat dilihat secara nyata bahwa fasilitas air yang berada di Kabupaten Sanggau belum bisa mencukupi selama ini. Sehingga masyarakat sangat membutuhkan air bersih untuk keperluan MCK atau mandi cuci kakus. Fungsi air sebagai social good and economic good diseimbangkan melalui pengelolaan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk bagian isu rendahnya tingkat keamanan akan saya jelaskan. Dari data yang kami dapatkan, di perbatasan Entikong masih banyak terdapat jalan tikus yang digunakan sebagai salah satu jalan untuk melakukan tindak kejahatan. Jalan tikus sering digunakan sebagai jalur untuk menyelundupkan barang ilegal narkoba. Jalan tikus ini sudah ada sejak lama.
Masyarakat sengaja membuat jalan tikus untuk mempermudah aktivitas masyarakat sebelum adanya pematukan batas-batas kenegaraan. Nah, untuk bagian kedua yaitu tentang isu permasalahan dalam dokumen rencana pembangunan. Nah, untuk bagian isu permasalahan ekonomi akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara Mamitasan. Nah, saya akan menjelaskan tentang isu permasalahan ekonomi dalam dokumen rencana pembangunan. Yang pertama, ekonomi di dalam RPJPN sudah direncanakan dan dinyatakan pada RPJP tahun 2005 sampai 2025. Bagian 7, pembangunan daerah tentang arah pembangunan jangka panjang, poin 5, sistem perdagangan antar daerah. Sedangkan di dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019 dinyatakan dalam bab 6, bagian 6.6.9 tentang pengembangan kapasitas perdagangan nasional terkait pengembangan perdagangan dalam negeri yang menyebutkan bahwa strategi pembangunan untuk pengembangan perdagangan disebutkan pada poin 1 sampai 10. Isu permasalahan kesehatan akan dijelaskan oleh Saudari Sinola Sapitri. Baiklah, untuk isu permasalahan kesehatan di dalam RPJPN sudah direncanakan dan dinyatakan pada bagian 2 tentang visi dan arah pembangunan jangka panjang nomor 5 yaitu poin A dan poin B. Sedangkan di dalam RPJMN 2015 tahun 2019 dinyatakan dalam bab 6 agenda pembangunan nasional bagian 6.5.3 tentang pembangunan kesehatan. Untuk isu selanjutnya yaitu isu permasalahan pendidikan, di mana pendidikan ini di dalam RPJPN sudah direncanakan dan dinyatakan pada bagian 2 tentang visi dan arah pembangunan jangka panjang nomor 5 yaitu poin C, D, dan E. Sedangkan di dalam RPJMN tahun 2015-2019 dinyatakan dalam bab 6 agenda pembangunan nasional bagian 6.5.2 tentang pembangunan pendidikan pelaksanaan program Indonesia Pintar poin 1 sampai poin 10 yang terkait sasaran yang ingin dicapai dalam program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Struktur akan dijelaskan oleh Saudari Dia Ayu. Infrastruktur di dalam RPJPN sudah direncanakan dan dinyatakan pada bagian 7 tentang visi dan arah pembangunan jangka panjang nomor 3 RPJMN 2015 sampai 2019 dinyatakan dalam bab 6 agenda pembangunan nasional bagian 6.6.3 tentang pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman pada bagian pembangunan kawasan pemukiman di arah kebijakan dan strategis poin 1 sampai 4. Saya kembalikan kepada moderator. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di dalam RPJPN sudah direncanakan dan dinyatakan pada bagian 2 tentang visi dan arah pembangunan jangka panjang nomor 2 yaitu nomor 14 sampai 17 terkait keamanan. Sedangkan di dalam RPJMN 2015 sampai 2019 dinyatakan dalam bab 6 agenda pembangunan nasional bagian 6.4.4 tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk isu ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Delia Pusparani. Jelaskan isu yang ketiga, isu permasalahan yang tidak terdapat dalam dokumen rencana pembangunan. Isu permasalahan terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi PLBN. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui apa sebenarnya fungsi dari PLBN. Masih banyaknya masyarakat yang sering melakukan aktivitas buruh angkut tanpa melewati jalur PLBN. Dalam hal ini perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, khususnya untuk melakukan sosialisasi yang intensif dan tepat sasaran bisa dilakukan secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam terkait fungsi PLBN dan tidak disalahgunakan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan kecurangan mengangkut barang ilegal, serta adanya pemantauan yang lebih ketat lagi dilakukan oleh aparat keamanan dan Pamtas saja. Kita yaitu penutup. Berdasarkan kelompok kami, simpulannya jadi dari isu yang telah kelompok kami bahas berupa isu ekonomi, kesehatan, permasalahan terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi PLBN, infrastruktur dan rendahnya tingkat keamanan wilayah perbatasan NTICOM. Masih banyak permasalahan yang telah dirumuskan di dalam dokumen pembangunan RPJPN 2005 sampai 2025 dan RPJMN tahun 2015 sampai tahun 2019 belum dilakukan pembangunan secara maksimal. Masih banyak masalah penting terkait masalah sosial yang tidak termasuk di dalam dokumen pembangunan. Salah satunya terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi PLBN di perbatasan. Bagian saran, upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk masyarakat perbatasannya harus memperhatikan terlebih dahulu kesejahteraan masyarakat di sana, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintah juga harus lebih sering melakukan sosialisasi terkait fungsi PLBN kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menyalahgunakan wilayah perbatasan.
Dengan demikian, pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan masyarakat di perbatasan Entikong, khususnya daerah terpencil. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.